Kini kita ke informasi lain, Saudara. Inflasi nasional yang terjaga dalam 3 tahun terakhir menjadi fondasi untuk terus memperkuat ketahanan pangan sebagai salah satu kunci stabilitas harga. Untuk itu, Bank Indonesia hadir menyelenggarakan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera Wilayah Sumatera 2026. Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) yang diselenggarakan Bank Indonesia mengusung tema menjaga ketersediaan pasokan pangan periode HBKN dan antisipasi risiko curah hujan tinggi digelar pada Rabu 11 Februari 2026 di Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. GPIPS merupakan penyempurnaan dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang sebelumnya juga diinisiasi Bank Indonesia. Program tersebut dinilai efektif menjaga stabilitas harga pangan melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta pelaku usaha. Transformasi ini menandai penguatan fokus kebijakan, tidak hanya pada pengendalian harga, namun juga pada aspek kesejahteraan dan keberlanjutan sektor pangan. Tantangan untuk pengendalian inflasi pangan ini ke depan kita rasa semakin kompleks. Risiko dari perubahan iklim, kemudian cuaca ekstrim, gangguan dari distribusi, dan karakteristik dari komoditas pangan yang bersifat musiman, khususnya hortikultura, ini menjadi sumber utama dari volatilitas dari harga. Bahwa kita butuh sinergi yang lebih kuat dan integrasi antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah akan berdampak nyata terhadap ketersediaan pasokan dan terjaganya stabilitas harga pangan. Kami meyakini bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian, lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan, gerakan pengendalian inflasi dan pangan ini merupakan kolaborasi semua pihak dengan tujuan mencapai ekosistem pangan yang berkualitas. Kemudian kerjasama berbagai pihak, tadi kita lihat PT POS, kemudian Rumah Tani, itu membantu sebagai off-taker rumah taninya, sementara PT POS-nya sebagai mendukung logistik pangannya, berarti kan biaya lebih murah seperti itu kan. Tentunya nanti ada beberapa kerjasama dengan KDKM, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga SPPG tadi kan, dengan Perpadi untuk kemudian menyuplai kebutuhan daripada KDMP dan untuk yang SPPG itu tadi. Ini kan sesuatu yang bagus untuk menciptakan ekosistem pangan itu. Kira-kira begitu. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menuturkan melalui dukungan Bank Indonesia dalam memberikan permodalan dan optimalisasi penyerapan gabah hasil panen diharapkan mampu memberikan semangat bagi petani di Sumatera Selatan sehingga produktivitas dapat semakin meningkat. Ini kita berharap akan menambah semangat para petani dengan kemudahan-kemudahan, fasilitas penyerapan, alsintannya, juga permodalan. Inilah peran BI dan semua perbankan yang telah mendorong produktivitas sehingga Sumatera Selatan dari peringkat 8 naik menjadi 5 dan menjadi peringkat 3 nasional sebagai produktivitas tertinggi. Dan pada Pak Deputi Bank Indonesia dan Kemenko Perekonomian serta segenap Kementerian Merah Putih yang telah mendukung ini, saya ucapkan terima kasih. GPIPS Sumatera 2026 menjadi pembuka rangkaian GPIPS nasional yang selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Jawa, Bali Nusra, Sulampua, dan Kalimantan. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan temu wicara bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian secara simbolis, business matching antara perbankan dan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan.